Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini Sabtu 26 Desember 2020. Dan judul pada hari ini adalah Pinggiran Merah. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Sedia kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat kita pagi ini diambil di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengan dipimpin oleh Yesus, kami turun dari kota itu ke dunia ini di atas gunung yang amat besar, yang tidak dapat menahan Yesus, dan gunung itu terbelah dan ada dataran yang besar. Lalu kami melihat ke atas dan melihat kota besar itu dengan 12 fondasi dan 12 gerbang, 3 di setiap sisi dan seorang malaikat di setiap gerbang. Kami semua berseru, kota-kota besar, kota itu datang. Kota itu berasal dari Allah, turun dari surga, dan itu datang menetap di tempat kami berdiri. Kemudian kami mulai melihat hal-hal yang mulia di luar kota. Di sana saya melihat rumah-rumah yang paling indah yang memiliki penampilan perak, didukung oleh 4 pilar yang diatur dengan mutiara yang paling mulia untuk dilihat, yang dihuni oleh orang-orang kudus, dan di mana ada rak emas. Saya melihat banyak orang kudus masuk ke dalam rumah-rumah itu, menanggalkan mahkota berkilauan mereka dan meletakkannya di rak, lalu pergi ke lapangan rumah untuk melakukan sesuatu dengan bumi. Tidak seperti yang kita lakukan dengan bumi di sini. Tidak. Suatu cahaya yang mulia bersinar di seluruh kepala mereka, dan mereka terus-menerus mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya melihat ladang lain penuh dengan semua jenis bunga. Dan ketika saya memetiknya, saya berseru, mereka tidak akan pernah pudar. Selanjutnya saya melihat padang rumput tinggi yang paling mulia untuk dilihat. Itu hidup hijau dan memiliki refleksi dari perak dan emas, karena melambai dengan bangga kepada kemuliaan Raja Yesus. Kemudian kami memasuki ladang penuh dengan segala jenis binatang, singa, domba, macan tutul, dan serigala, bersama-sama dalam kesatuan sempurna. Kami melewati mereka, dan mereka mengikuti dengan damai setelahnya. Lalu kami memasuki hutan, tidak seperti hutan gelap yang kami miliki di sini. Tidak, tetapi terang dan semuanya mulia. Ranting-ranting pohon melambai-lambai, dan kami semua berseru, kami akan tinggal dengan aman di padang gurun dan tidur di hutan. Kami melewati hutan karena kami sedang dalam perjalanan ke Gunung Sion. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kami mengembara, kami bertemu dengan sebuah kumpulan yang juga sedang melihat kejayaan tempat itu. Saya melihat warna merah sebagai pinggiran pada pakaian mereka, mahkota mereka cemerlang, jubah mereka putih bersih. Ketika kami menyambut mereka, saya bertanya kepada Yesus, siapa mereka? Dia mengatakan, mereka adalah para martir yang telah dibunuh untuk Dia. Bersama mereka ada banyak sekali anak-anak kecil. Mereka memiliki pinggiran merah pada pakaian mereka juga. Diambil dalam buku Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 67 sampai 69. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, sungguh ajaib Engkau ya Tuhan. Pagi ini kami sangat bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami boleh nikmati lewat bacaan renungan pagi. Sehubungan dengan pinggiran merah. Bapa, ternyata ketika kami berada dalam kerajaan sorga, kami akan menikmati suasana yang sangat indah, sangat bahagia untuk menikmati akan keajaiban anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Namun di balik itu kami akan bertemu dengan umat-umat Allah, di mana mereka memakai mahkota cemerlang, jubah mereka putih bersih. Satu reuni yang besar ketika kami pula akan bertemu dengan orang-orang tebusan, lebih khusus mereka yang telah mati secara martir atau mati syahid. Bapa di sorga, biarlah ini boleh menjadi satu pekabaran yang indah. Kami boleh menikmati akan suasana bahagia. Bukan untuk apa kami di dunia ini, tetapi apa jadinya kelak ketika kami berada dalam kerajaan sorga. Itulah merupakan hal yang termulia. Bapa, ketika kami memulaikan aktivitas hari ini, biarlah Tuhan akan berkati dan lindungi kami. Umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dipelihara, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali menikmati berkat Tuhan hari ini. Kita akan jumpa lagi besok hari. Shalom, Tuhan memberkati.